Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi bareng aku Wida di Wida Undres Channel. Kalau ada yang bilang, Wid, masih pakai baju itu? Jelas. Beberapa video sebelum ini aku masih menggunakan pakaian yang sama dan wajah yang sama karena memang lagi produktif banget nih aku, dan aku nggak siap buat drop banyak, jadi ya ala kadarnya aja. Yang penting adalah isi dari video ini tentu saja. Oke, tanpa basa-basi, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, welcome. Kalau teman-teman adalah kaum wanita karir misalnya, atau kaum ibu rumah tangga, atau kaum yang masih single-single gitu kan, atau bisa juga jadi bapak-bapak, atau kaum pria di luaran sana yang masih single juga, semuanya boleh nonton channel ini. Karena channel ini selain membahas beauty, aku juga membahas parent talk, aku juga membahas tentang healthy nih, healthy yang paling penting nih saat-saat ini nih ya. Itu aku juga bahas semua segala macam bentuk konten kesehatan gitu kan. Terus aku juga ada traveling, culinary, dan lifestyle juga. So kalau kalian semua adalah orang-orang yang sedang mencari apa ya yang harus aku lakukan hari ini yang berhubungan dengan lifestyle, atau yang mau icip-icip kuliner-kuliner begitu, boleh banget mampir ke channel aku. Silahkan lihat video-video aku sebelumnya, boleh lihat juga playlistnya yang banyak banget di sana playlistnya, dan kalian bebas memilih apapun itu. So kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau kasih lihat ke teman-teman empty haul aku selama bulan Februari ke bulan Maret ini gitu. Lumayan banyak nih barang-barang yang sudah aku habiskan. Gak cuman make up, gak cuman skincare, tapi juga body care. Apa saja? Nah, kali ini aku mau kasih lihat ke teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 item barang. 10 item barang yang sudah berhasil aku habiskan, dan aku mau kasih reviewnya buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga pengguna, atau teman-teman lagi mikir-mikir, aku sebenarnya lagi pengen beli produk itu tuh, tapi aku bingung bagus apa enggak. Nah, siapa tahu salah satunya ini adalah produk yang teman-teman inginkan. Oke? Langsung saja, aku mau mulai dari produk apa ya? Make up. Sebenarnya kalau make up sih hampir nggak ada make upnya, cuman skincare yang sedikit berhubungan sama make up ada. Aku mulai aja dulu ya. Yang pertama adalah ini dia, L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh. Ini adalah sunblock atau sunscreen. Ini udah botol kesekian kalinya, tapi baru kali ini aku bikin haul empty-nya buat teman-teman. Ini SPF 50 dengan PA++++. Nyaman banget aku pakai karena memang dia ini hasilnya tuh lebih ke matte. Jadi ngomongnya ya, kalau teman-teman adalah kulitnya itu adalah kombinasi cenderung ke oil, cocok banget untuk pakai yang warna hijau ini, karena memang dia diperuntukkan untuk mereka-mereka yang punya wajah kombinasi cenderung ke oily. Aku menggunakan si UV ini biasanya setelah aku selesai skincarean di pagi hari, terus jarak beberapa menit baru aku kasih UV, atau bisa juga setelah selesai skincarean, eye cream segala macam, aku biasanya lanjut ke makeup mata. Nah, pada waktu di makeup mata aku belum pakai ini nih, belum. Setelah makeup mata selesai, baru menuju ke complexion, aku baru menggunakan si UV ini, dan hasilnya tidak merusak skincare yang ada di bawahnya, dan dia juga mempersiapkan kulit untuk menerima complexion yang akan aku pakai selanjutnya setelah makeup mata gitu. So far dia cukup melindungi aku, karena aku juga kan biasanya kalau di kantor, memang di kantor itu selama 8 jam, 4 jam pertama aku selalu stay tune di meja kantor yang itu adalah ber-AC, dan 4 jam berikutnya juga begitu. Cuman kan di tengah-tengah itu ada
jam istirahat yang biasanya aku pakai untuk keluar kantor, karena jenuh juga kalau misalnya kita 9 jam kita keluar rumah untuk ke kantor, 1 jam istirahat kita pakai hanya untuk di kantor saja, tuh sayang banget kalau kondisinya lagi bagus ya cuacanya. So aku pasti selalu keluar kantor. Nah, entah itu keluar kantornya jauh atau dekat, yang penting aku aman karena aku sudah memakai UV ini. Jadi mau kena panas sekian terik pun itu aku tetap pede gitu loh dengan menggunakan si UV ini, karena dia nggak ngerusak tatanan makeup aku dan juga tidak merusak jaringan muka aku, karena dia mengamankan aku dari terik matahari gitu. So ini aku suka banget dan aku pasti akan di-purchase lagi karena harganya dibandingkan dengan UV yang lainnya yang pernah aku coba, dia yang paling kece. Produk kedua, ini dulu deh. Ini adalah Bioderma. Mungkin kalian yang sudah ikutan di channel aku udah lama tahu banget kalau aku tuh pencinta banget Bioderma yang ini, yang Sensibio H2O. Dia sebagai micellar water, tidak bisa ngebersihin make up yang waterproof, so pasti, tapi dia bisa banget ngebersihin complexion kita yang seberat apapun. Dia juga bisa menyegarkan kulit setelah kita mandi atau setelah kita double atau triple cleansing, dan dia itu benar-benar menyegarkan, nggak bikin kering sama sekali. Micellar water yang lainnya yang murah meriah sudah pernah aku coba, tapi so far aku sangat cocok dengan menggunakan si Bioderma yang ini, khusus yang ini. Justru malah aku kurang cocok menggunakan Bioderma yang khusus untuk kulit oily, nggak ngerti kenapa. Itu juga sudah pernah aku pakai, tapi kok balik-balik lagi aku sukanya sama yang tutup merah ini, yang untuk kulit normal gitu. So ini sudah botol kesekian kalinya yang besar juga yang aku pakai. Nanti menunggu promo-promo yang lainnya, karena kan kalau misalnya mau beli botol ini tuh harganya lumayan pricey, adalah sekitar 400-an sekian. Tapi kadang-kadang di drugstore itu ada yang jualan itu buy one get one gitu, atau plus 1000 dapat 2 gitu, misalnya, tahu kan drugstore mana. Jadi ya sambil jalan aku sambil menunggu ada promo itu. Oke, ini produk kedua aku. Lanjut, aku punya, ini sudah mengarah ke skincare semuanya sih. Itu adalah, ini dia, toner dari Madagascar Centella. Ini yang Skin 1004 Skin Angel gitu kan. Ini adalah toning toner. Ini masih yang packaging yang lama, kalau nggak salah. Sekarang sudah ada packaging yang barunya kalau nggak salah, dan aku belum pernah punya karena aku nyetok ini tuh ada 2 atau 3 botol lainnya di lemari. Saking senangnya dan saking cocoknya aku pakai tonernya Skin Angel ini. Dia bisa bikin kalem muka setelah menggunakan si Bioderma ini. Sebelum menggunakan ini aku juga ada produk lainnya, nanti akan aku share juga yang sudah habis juga. Tapi si toner ini aku biasanya pakai di pagi hari, karena kalau malam aku pakai toner yang lainnya. So far dia cukup calming, nggak ada masalah negatif sama sekali di wajah aku. Jadi aku cukup suka dengan si toner ini. Karena aku sudah punya stok yang baru-barunya, jadi aku belum beli dulu, biarkan itu selesai dulu sampai nanti kalau sudah di botol terakhir aku baru akan repurchase lagi, karena ini juga lumayan pricey sih sebenarnya. Oke, lanjutnya aku ada ini dia. Ini juga adalah kesukaan aku dan sudah botol kedua ini aku habiskan. Ini adalah Ultimato Pro Collagen Extrema Advanced Activator. Ini semacam essence mungkin, tapi yang aku manfaatin adalah Pro Collagen ya, karena dia mengandung kolagen, dimana kolagen itu memang dibutuhkan untuk wanita-wanita yang sudah menginjak ke 30-an tahun ke atas, untuk membuat wajah itu nggak melorot tapi semakin kenyal dan tidak nggak gampang lesu lah istilahnya gitu. Dia cukup enak aku pakai karena bentuknya juga lucu, jadi menyenangkan aja gitu loh. Karena kan kita tahu Ultimato kan biasanya model-model klasik gitu kan, tapi Ultimato yang ini aku suka, dan dia adalah packaging khusus ya, karena pada waktu itu dia mengeluarkan satu package dengan produk yang lainnya, tapi yang kecil-kecil, karena dia mau promo ininya sih sebenarnya. Kalau kita beli satuan juga bisa, tapi yang packagingnya nggak seperti ini.
Dia aku pakai setelah memakai micellar water yang Bioderma tadi. Biasanya setelah kering, setelah menyerap, aku baru pakai si apa namanya, Ultimatum ini, Pro Collagen ini. Hanya 2 tetesan kira-kira, jadi ini lumayan lama sih habisnya. Kemudian langsung tap-tap aja ke seluruh muka, itu sambil dimasak sedikit demi sedikit gitu. Karena dia sudah botol kedua aku, jadi kalian bisa menyimpulkan kalau aku suka banget sama si barang ini gitu. Dan nanti somehow aku akan pre-purchase lagi, cuman aku nggak tahu apakah packagingnya ini masih ada apa enggak, karena dia dijualnya hanya di online store saja. Waktu itu hanya ada di Lazada kalau nggak salah, begitu. Pricey sih. Produk ketiga aku ini juga menjadi produk andalan aku untuk skincare. Ini adalah Avoskin PHTE sebutannya, terkenalnya, yaitu adalah Perfect Hydrating Treatment Essence. Ini dengan packaging dia yang limited, adalah Born to Make History. Ini kalau nggak salah pada waktu dia anniversary kesekian, aku lupa. Aku dapat ini, terus ini juga sudah botol kesekian kalinya. Aku nggak tahu apakah di haul sebelumnya aku sudah pernah empty haul juga. Ini enak banget untuk melembabkan kulit, guys. Enak banget, seenak itu. Walaupun sebenarnya kulitku yang oily ini tidak butuh kelembapan yang ekstra, cuman bagi aku dia benar-benar sukses untuk membuat kulitku lembab selembab-lembabnya dan tidak becek. Itu yang paling penting. Kalau lembab tapi buat becek, membuat tricky gitu, aku juga nggak suka. Tapi dia tidak seperti itu fungsinya, bekerjanya nggak seperti itu. That's why I love it so much, dan aku harus repurchase lagi. Di lemari aku masih ada satu kalau nggak salah, jadi itu akan menggantikan dia kali ini. Cuman dia dengan packaging yang sudah nggak limited lagi. Aku nggak tahu nih ini bisa dibalikin nggak ya, karena sayang banget. Kalau bisa dibalikin ke Avoskin aku akan senang sih, karena nggak ngebuang packaging yang bagus ini, karena dia kaca. Aku nggak tahu apakah essence itu memang harus kaca, tapi dia beneran kaca, beda sama tonernya Avoskin dan lain-lainnya. Hanya dia yang kaca kalau nggak salah. Oh, satu lagi yang nggak pakai Perfect sih, tapi hydrating treatment essence-nya dia yang semprot itu juga betul kaca. Aku masih ada itu di kantor aku tinggal, karena bisa buat nyenggerin kalau lagi di kantor gitu deh. Gitu, itu tadi 5 produk. Kita sudah separuh jalan, mudah-mudahan kalian nggak bosen. Silahkan ambil minum dulu juga nggak apa-apa kalau kalian haus. Oke, lanjut. Aku punya ini juga. Jangan bosan ya, ini juga barang yang kesekian kalinya aku empty haulin di depan kalian. Ini adalah Nivea Double Effect Eye Makeup Remover. Ini yang ada cairan birunya. Secinta itu aku dengan barang ini, karena kan setiap hari aku pasti akan heavy makeup untuk mata, itu pasti. Complexion aku kadang-kadang heavy, kadang-kadang biasa-biasa aja. Tapi kalau makeup mata plus brow aku itu selalu heavy. That's why aku butuh pembersih yang ekstra, dan ini adalah jawaban dari permakeupan mataku. Jadi hanya sekali, dia harus dikocok dulu karena dia ada cairan birunya ya, cairan oilnya. Dikocok dulu sedikit, serotan ke kapas, tinggal didiemin sebentar aja ya, nggak sampai 10 detik gitu, usap, kelar. Aku suka banget, dan aku sudah pernah bikin tutorialnya juga membersihkan makeup menggunakan dia, salah satunya. Jadi kalau kalian penasaran, teman-teman boleh flashback ke video aku sebelumnya. So aku pasti juga akan repurchase lagi, tapi kalau nggak salah aku masih punya satu deh, stok buffer stok aku. Nggak ngerti ya, apakah aku ini adalah orang buyer di kantor, jadi selalu dengan barang-barang yang aku suka tuh aku selalu menyiapkan buffer stok aja, takut kalau kehabisan terus aku nggak punya apa-apa. Oke, lanjut. Ini masih produk satu lagi nih, produk skincare aku, karena setelah itu nggak ada produk skincare kalau nggak salah. Ini adalah sheet mask. Pertama kali aku punya sheet masknya, apa namanya, aku lupa dong, Kosei Cosmeport. Ini Jepang punya, Jepang, manufacturer by Jepang, made in Jepang. Dia mempunyai banyak tipe sheet mask yang seperti ini. Jadi satu bungkus ini dia isinya kalau nggak salah ada 8, kalau nggak salah ya, aku kok lupa. Dan mana ya, ada 8. Ini ada 8.
ada 8 sheet mask. Dia kelipet-lipet gitu, tapi di dalam juga masih ada cairannya yang bisa melembabkan, dan selalu aku simpan di dalam lemari es. Kenapa aku pilih warna pink? Karena dia punya kandungan kolagennya yang aku suka. Aku bukan pengguna setiap hari, ya mungkin seminggu atau 2 minggu sekali sih kalau sheet mask ini, karena aku sayang-sayang juga. Belum begitu ngefek banget apakah kulitku yang lumayan agak berisi dan kenyal ini adalah akibat berkolagen ini atau dari sini juga, mungkin kombinasi keduanya. Tapi dengan penggunaan dia yang nggak begitu teratur sih buat aku, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jadi ya mungkin kurang begitu efek banget di aku. Tapi kalau misalnya aku mau seringin lagi menggunakan dia, misalnya seminggu 2 kali seperti itu, mungkin agak lebih efek di muka aku. Cuman kan aku orangnya agak-agak males gitu ya. Satu lagi, dia ini nggak full ke muka aku, nggak tahu apakah muka aku yang kegedean sehingga nggak cukup dengan satu sheet masknya dia, atau memang dia sengaja nggak full gitu. Aku nggak ngerti kenapa, tapi karena ini nggak ada bahasa-bahasa apa namanya Inggrisnya yang menerangkan ukuran segala macam, jadi semuanya bahasanya kanji semua, jadi aku nggak ngerti gitu. Tapi so far kalau bicara kelembapan, so pasti sheet mask ini melembabkan seutuhnya dan bisa bikin muka tuh seger gitu setelah habis menggunakannya. So repurchase lagi, kita lihat-lihat nanti ya, karena sheet maskku yang ada di kulkas juga masih banyak. Oke, produk skincare dan makeup sudah kelar. Aku mau kasih lihat ke teman-teman body care aku yang sudah habis aku pakai. Ini adalah botol kedua aku, yaitu adalah shampoo Head and Shoulders. Ini yang Supreme Anti Hair Fall. Aku ini punya 2 masalah di rambut, itu adalah kerontokan yang pertama, dan yang kedua adalah berminyak. Kusut baru-baru aja sih, rambutku kusut karena kemarin pernah, kira-kira setahun yang lalu pernah di bleaching, karena dulu aku pernah warna hitam dan aku setelah itu mau pakai warna-warna macam-macam. Jadi setelah bleaching memang rambutku kering, sekering-keringnya. Karena kering itu aku jadi males pakai sisir. Habis gitu adaannya rambutku rontok. So beberapa iklan nyuruh aku mencoba si Head and Shoulders ini, dan ternyata pertama kali nyoba pakai 1 botol nggak begitu ngaruh. Ternyata botol yang kedua lumayan ngaruh. Kotoran-kotoran rambut di lantai-lantai kamarku juga berkurang. Menurut aku berkurang banget. Jadi mungkin ini adalah salah satu jawaban dari masalah rambutku, yaitu rontok. Judulnya aja anti hair fall gitu kan. Repurchase lagi pasti, aku akan buktikan apakah bener-bener sampo ini berfungsi seutuhnya untuk rambutku yang gampang rontok ini, begitu. Ini made in mana sih kalau nggak salah? Made in Indonesia ya, made in Indonesia kok teman-teman. Jadi ya jangan takut shortage, karena barang ini sudah banyak ada di supermarket atau di drugstore. Oke, next. Finally, kita ke barang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi apa ya? Ternyata 9 produk aja kok teman-teman, ternyata. Ngawur aku. Produk 9 atau produk yang terakhir ini kalau nggak salah di empty haul aku yang sebelumnya sempat aku info juga, dan sekarang sudah habis lagi. Botol yang selanjutnya itu adalah kutus-kutus, minyak kutus-kutus. Ayo, mana di antara kalian yang juga pengguna kutus-kutus? Aku nggak bisa lepas dari minyak kutus-kutus ini karena dia cukup optimal membuat badanku yang biasanya capek banget setelah bekerja seharian. Kalau menjelang tidur itu aku butuh ekstra kehangatan, selain pelukan suami ya, ekstra kehangatan untuk beberapa persendian di dalam tubuhku. Dan dia jawabannya. Ternyata anakku juga menyukainya, seperti yang video sebelumnya aku sempat share ke teman-teman, yaitu video soal kutus-kutus. Anakku si gendis itu juga nggak mau tidur kalau tidak diolesin minyak kutus-kutus di area kakinya, karena kan dia orangnya nggak bisa diem banget ya, jadi pasti kakinya itu berasa capek pada waktu mau tidur, itu pasti. So dia pasti pengen aku elus-elus, aku pijet pakai kutus-kutus ini, selalu minta. Aku pun begitu, kalau aku lagi ada pegel-pegel di area tertentu, aku minta suami untuk mijitin aku dengan menggunakan minyak kutus-kutus ini.
begitu pula sebaliknya lah pokoknya. Jadi keluargaku akrab banget dengan minyak putih soothing ini dan akan selalu ready. Sekarang pun yang sudah menunggu untuk dibuka ada 2 botol karena aku nggak mau stokku zero. Oke, teman-teman, itu aja empty haulan aku bulan Maret ini yang sudah aku habiskan kira-kira 3-4 bulan ke belakang ya. Begitu ya. Mudah-mudahan ada di antara kalian yang memang ngincer barang salah satu di antara yang sudah aku sebutin tadi, yang masih bingung, galau, gundah, gulana mau beli atau enggak. Mudah-mudahan reviewku tadi buat teman-teman bisa menambah inspirasi, masukan. Siapa tahu teman-teman, oh ternyata fungsinya oke juga, bolehlah aku coba misalnya. Atau misalnya, oh ternyata nggak cocok ya kayaknya sih buat aku, jadi aku akan milih produk yang lain aja misalnya. Jadi ya mudah-mudahan video yang ala kadarnya ini buat teman-teman mulai inspirasi, terbuka, dan dapat message yang aku sampaikan. So kalau kalian suka video ini jangan lupa di like videonya dan jangan lupa komen juga. Silahkan komen, mau komen produk-produk yang aku sebutin tadi silahkan, atau mau komen mau aku buatkan video apa lagi juga silahkan. Jadi biar aku juga tambah improve ke depannya. Begitu. Thank you so much teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan thank you so much bagi yang sudah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Thank you, bye now.